betul insyaallah. Jadi Jadi yang ditinggal itu bukan pergerakan badan ini, yang ditinggal bukan hidup ini. Maka yang hidup dan badan apapun yang kita gerakkan, yang kita syariat, itu kita persembahkan lagi kepada penguasa kita. Siapakah? Lillahi ta'ala, itu maknanya. Meskipun sholat, hatinya tidak berharap apa-apa. Kenapa? Karena sholat bukan sholatku. Ketika beribadah sudah tidak berharap apa-apa. Kenapa? Karena aku hanya diperankan Allah. Tapi bila kita tidak meninggalkan, tidak membaiat manusianya, kita memajak-majaki Allah. Sholat majaki Allah. Hei Allah, aku ini sholat, mana pahalanya? Hei Allah, aku ini lo sholat, mana surganya? Hei Allah, ini lo aku sholat, mana? Aku ingin ini, aku ingin itu. Cita-citaku begini, cita-citaku begitu. Kok tidak dikabul-kabulkan? Bangsat engkau Allah, kau tak mendengarkan aku. Ini kan selama ini yang kita rasakan. jadi maksudnya di sini kita tinggalkan Kita pengakuannya. ngatur-ngatur Allah, ya kan? Oh, betul betul. Nah, kenapa kita ngatur-ngatur Allah? Karena kita jadi Allah. Apa bedanya kita dengan Fir'aun selama ini? Masya Allah. Kita selalu memanah Allah. Kan Fir'aun ceritanya memanah Allah dari bawah. Ya tidak akan bisa. Kita selalu membunuh Allah. Kita selalu mencabut rohnya Allah tanpa kita sadari. Apa buktinya kita selalu mencabut rohnya Allah? Allah tidak punya roh. Allah gaib. Yang punya roh hanya kita. Ya enggak? Iya betul. Nah, kalau kita pahami kajian ini dari atas, enak, gampang, mudah pahamnya, ya enggak Bunda? Iya betul. Apa nih, mau tumpang menimba ilmu boleh ya insyaallah? Boleh. Semua siapa saja boleh. Kenapa? Karena semua manusia itu ciptaan Allah. Karena semua manusia itu kekasih Allah. Semua manusia itu rasulnya Allah. Semua manusia itu khalifah Allah. Semua manusia itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Ya semestinya manusia harus secepat-cepatnya kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada setan. Ya enggak kan Bunda? Iya betul. Jadi tentang kenyataan orang tuh yang katanya boleh meninggalkan syariat, hakikat itu lagi penting tuh kiranya uh, bukan tidak boleh pakai, tapi mungkin itu bagi dia, tapi untuk kita yang uh, maksudnya sudah mendengar perkongsian daripada Syekh tentang jawabannya ini harus kembali lagi menguatkan syariat dekat situ kan, begitu kan? Begitu kan? Maknanya begini, orang yang bilang begitu begini. Kalau sudah makrifat, tidak boleh syariat lagi, harus tinggalkan syariat. Berarti manusia ini kan ngaku sudah makrifat Bunda, ya enggak? Ayo betul. Kalau sudah ngaku sudah makrifat, berarti ini setan apa Allah? Berarti manusia yang merasa makrifat ini sudah menyesatkan manusia lain, ya kan? Dikira syariat ini syariatnya manusia. Bisa ndak manusia bersyariat? Makan. Kalau mau meninggalkan syariat, sholat, ibadah, tinggalkan juga syariat yang lain. Apa itu? Makan tinggal, minum tinggal, kerja tinggal, nikah tinggal, anak tinggal, istri tinggal, alias apa? Mati saja. Itulah makrifat. Masya Allah. Kalau kita masih yang ditinggalkan hanya sholat dan ibadah, itu kan hawa nafsu Bunda, ya dah? Iya betul. Kalau bukan hawa nafsu, ya tinggalkan semua. Sholat, ibadah, zikir, tinggalkan. Kenapa? Karena yang bisa sholat, yang bisa berzikir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang bisa itu semua. Itulah ma'rifatullah, ketika manusianya sudah enjoy saja karena sudah dibimbing, dibaiat manusianya, dikorbankan. Sama halnya dengan Idul Adha, manusia mengkorbankan sapi
dengan membeli sapi, disembelih sapinya, hakikatnya menyembelih dirinya sendiri, menyembelih sifat hayawannya. Agar apa? Agar tidak ingkar lagi kepada Tuhannya, agar tidak disembah-sembah lagi hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah, ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi. Jadi puncak-puncaknya makrifat adalah tidak makrifat. Kalau sudah tidak makrifat, enjoy tidak Bunda? Enjoy. Kalau kita masih merasa makrifat, ya kita jaga-jaga Allah terus, ya sakitlah kita. Masa HP jaga yang punya HP? Mestinya HP dijaga oleh yang punya HP, ya enggak Bunda? Betul. Selama ini iman dan keyakinan serta akidah kita kebalik. Mestinya Allah jadi Tuhan, loh Allah jadi makhluk, ya kan? Iya. Seolah-olah yang bisa ngapain diri kita sendiri. Atas kekuasaan diri kita, Allahnya goib, tidak bisa apa-apa. Kebalik kan? Bisa dipahami jawabannya Bunda? Gampang kan? Iya betul. Alhamdulillah paham insyaallah. Jadi maknanya para nabi dan para rasul itu menyiarkan atau menyampaikan syariat-syariatnya Allah. Apa itu? Apapun yang berlaku dalam dirinya, pergerakan apapun yang dilakukan oleh manusia itu tanpa Allah, maka tak akan pernah bisa berlaku. Ya itulah yang dimaksud syariat Allah. Syariatnya Allah serba lillahi ta'ala. Bukan syariat manusianya lagi. Bisa dipahami? Paham insyaallah. Paham insyaallah. Jadi kajian di Uripe Allah ini di YouTube Uripe Allah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas bingung manusia. Kenapa? Karena masih terjerat dengan hawa nafsunya, terjerat oleh iblis setannya, tambah disesatkan oleh iblis dan setannya. Memang seolah-olah benar, seolah-olah sholat itu benar, tapi di dalam sholat, di dalam hati manusianya enggak sholat, ya enggak? Iya. Betul. Lalai gitu. Lalai sih, terlalu terfikir-fikir. Badannya dibawa ke masjid, hatinya dibawa ke toko. Ingkar enggak itu? Iya kan? Nah, itu yang harus ditinggalkan. Bukan sholatnya yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan yang ke tokonya itu loh yang ditinggal. Pikirannya ya. Pikirannya. Maknanya kembalikan semuanya bahwa hidup dan badan hati ini milik Allah. Bila sudah miliknya Allah, Bunda ya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya ikut saja seperti bajunya Allah. Ya kan? Kita diciptakan ini untuk siapa? Ya untuk Allah, bukan untuk kita sendiri. Tapi selama ini seolah-olah kita sebagai sang pencipta, lalu kapan kita menciptakan hidup? Lalu kapan kita menciptakan badan? Dan seolah-olah apapun yang kita perbuat seolah-olah ciptaan kita. Apa kita tidak sama dengan Fir'aun selama ini? Ya enggak Bunda? Iya. Allahu Akbar. Jadi dengan kajian dari atas inilah manusia menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah pelayan setia manusia. Lapar yang ngambilkan makan dan yang menyuapi makanan siapa? Minum haus ketika ngambil minum dan yang mengangkat meminumkan ke mulut hingga merasa sekar siapa? Ya itulah surga. Itulah surga bila Allah sudah melayani hamba-hambanya seperti kita melayani apapun yang kita miliki. HP harus kita layani. Kalau tidak kita layani ya hamsyong, hilang HP itu ya kan? Iya. Rumah, mobil, motor, baju harus kita layani, harus kita rawat. Kenapa? Karena mereka milik kita. Mereka tidak bisa merawat dirinya, apalagi merawat saya sebagai miliknya. Selama ini kan seolah-olah baju, HP itu kan bisa merawat saya. Seolah-olah selama ini ya kan. Manusia yang jaga Tuhan, ya kan. Allahu.
Jadi kalau dikaji dari atas, semua yang kita pahami selama ini, ternyata terbalik semua kepahaman manusia, ya kan? Iya, betul. Terbalik semua. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan. Ya harus dibalikkan kerajaan manusianya. Agar apa? Agar ketemu kerajaan Allah. Alhamdulillah. Bunda dari mana? Malaysia mana? Malaysia di Sabah. Oh, Sabah. Ya, Kalimantan. sudah banyak juga sahabat-sahabat yang di Malaysia yang mengikuti bimbingan khusus, itu bimbingan baiat. Agar apa? Agar tidak halusinasi di dalam memahami paparan-paparan uripi Allah. Sebenarnya paparan uripi Allah di YouTube uripi Allah ini hanya bagi orang-orang yang sudah sampai. Kalau orang yang belum sampai, ya pasti tidak akan percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya kalau dirinya adalah tidak berani ngakui, ya kan? Kenapa? Karena iblis setannya ada di dalamnya. Jangan ngaku begitu, bro. Murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Allahu Akbar. Ya juga. Wong sudah kafir kok takut jadi kafir. Maka dari itu murtadlah kepada dirimu, murtadlah kepada iblis dan setan yang ada di dalam dadamu, maka engkau akan bisa terbang kembali kepada rahmatnya Allah, kepada barokallah, ya kan? Ya harus ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila kepingin hati kita damai, tenang, enjoy saja, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah, pulanglah dengan rela dan ridho bahwa hidupmu ini Allah, badanmu ini milik Allah. Apapun yang berlaku atas hidup dan badan, ya semuanya milik Allah. Bila kita yang merasa memiliki, selamanya itu jadi api bagi kita. Kita akan merasa bangga dengan ibadah kita. Kita akan merasa sombong dengan amal-amal kita. Melihat orang yang tidak sholat, oh kafir kau, ya kan? Sombong, tambah sombong. Kenapa? Karena selama ini syariat yang dilakukan, sholatnya, ibadahnya syariat, hawa, nafsu, ya kan? Iya. Tapi kalau yang dilakukan hanyalah syariatullah, maka kita tak mudah meremehkan, kita tak mudah menghina orang lain. Kenapa? Karena yang di sini, yang di sana, pandanglah dari yang satu kepada yang banyak. Dan pandanglah dari yang banyak kepada yang satu. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, telingamu, pandanganmu, hatimu, perasaanmu, ya disitulah penguasamu. Jadi manusianya akhirnya enjoy saja. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah merasa direndahkan. Ya kan Bunda? Iya. Itulah kebebasan jiwa sehingga kita menjadi jiwa yang baru. Jiwanya siapa? Jiwanya Allah. Nyawanya siapa? Nyawanya Allah. Hatinya siapa? Hatinya Allah. Rohnya siapa? Ruhullah. Inilah yang dimaksud dulur papat limo pancer. Pancernya, pusatnya kepada uripe Allah. Bila tak ada hidupnya Allah, maka tak akan ada bahasan nyawa, tak ada bahasan jiwa, tak ada bahasan hati, tak ada bahasan roh. Kenapa? Karena keempatnya itu hanyalah nama-nama urip itu sendiri. Jadi tidak usah dibahas lagi nyawa, jiwa, hati, roh itu. Kita membahas pusatnya yaitu uripe Allah. Agar apa? Agar kita bisa memahami apa itu hati, apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu nyawa. Ternyata semuanya sudah di dalam lillah. Ya enggak Bunda? Iya betul. Silakan, apalagi yang mau ditanyakan Bunda? Jadi begini intinya, bila manusia sudah ma'rifatullah, sudah kembali kepada Allah, lah bagaimana mungkin manusia itu bisa turun lagi ke syariat? Ya tidak bisa syariat. Maknanya manusia turun lagi ke syariat itu maknanya syariatnya sudah menjadi syariatnya Allah.
Torekonya sudah menjadi torekohnya Allah. Hakikatnya sudah menjadi hakikatnya Allah. Makrifatnya sudah menjadi makrifatnya Allah. Manusianya enjoy. Why? Kenapa? Karena sudah kembali kepada pemiliknya semua. Assalamualaikum Kang Mas yang baru hadir. Silahkan salam hormat saya. Saya turun dulu ya, nanti insyaAllah sekiranya ada soalan lagi nanti saya bertanya kepada Syekh lagi, boleh? Silahkan Bunda, atau disimak di YouTube-nya, di situ ada nomor WA-nya, silahkan. Oh, Masya Allah, baik insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.